Ya, Sobat Waras, akhirnya Ustadz Yahya Waluni berhenti untuk selama-lamanya menghina Yesus Kristus, menghujat iman Kristen. Ya, ajaran Kristen tetap akan ada, walaupun terus dihujat oleh Waluni. Iman Kristen tetap bertumbuh, tetap ada, tetapi Waluni sudah lenyap. Makanya, ya, jadi ya kita turut prihatin karena Waluni ini. Kenapa prihatin ya? Karena dia ini telah meninggalkan Yesus, jadi prihatin ya. Di dalam Alkitab dengan jelas mengatakan, ya, siapa yang meninggalkan Yesus ya pasti binasa. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus ya pasti uh, dia akan mati dan akan binasa selama-lamanya di dalam api neraka. Itu sesuai dengan iman Kristen. Ya, tapi kalau sesuai dengan iman Islam ya, yang saya tahu, apalagi seperti Balon ini, dia akan masuk surga dan akan bertemu dengan uh, para bidadari untuk melakukan pesta XXXXXXXXX. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di channel ini. Kejadian beberapa waktu yang lalu telah mengejutkan banyak orang, khususnya kita umat Kristen. Kabar meninggalnya seorang ustadz, yaitu Ustadz Yahya Waluni, yang terkenal karena ucapan-ucapannya yang menghina kekristenan, menghujat Roh Kudus, dan menantang Tuhan Yesus, tentu menimbulkan berbagai macam reaksi teman-teman ya. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan peristiwa ini bersama-sama, bukan dengan amarah atau kebencian, tetapi dengan hati yang penuh kasih dan hikmat dari Tuhan Yesus. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Petrus ayat 3, dikatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, berkatlah, karena itulah kamu dipanggil, supaya kamu mendapat berkat." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah peralihan. Ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh almarhum di masa hidupnya, seberapapun menyakitkan bagi kita, bukanlah cerminan dari kasih Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membenci siapapun, bahkan mereka yang menentang Yesus. Ya, Yesus sendiri wafat di kayu salib demi menebus umat manusia dari dosa, termasuk mereka yang memusuhinya. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, mendoakan mereka yang menganiaya kita. Ini tertulis dalam Matius 5 ayat 44, saudara ya. Marilah kita mendoakan almarhum, semoga jiwanya mendapat perdamaian di hadapan Tuhan Yesus. Doa kita bukan untuk membenarkan perbuatannya, tetapi sebagai wujud kasih dan pengampunan kita, sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita. Ingatlah saudara, ajaran Yesus dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi aku berkata kepadamu, yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang memperlakukan kamu dengan buruk. Saudara, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga perkataan dan perbuatan kita. Marilah kita menjadi terang dunia dan garam bumi. Mari kita menunjukkan kasih dan kebenaran Kristus dalam setiap tindakan kita. Jangan sampai kita terpancing untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi marilah kita menanggapi segala sesuatu dengan hikmat dan kasih yang berasal dari Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 1 dan 2. Saudaraku, janganlah banyak di antara kamu menjadi guru, sebab kamu tahu bahwa kita akan dihakimi dengan hukuman yang lebih berat. Sebab kita semua sering berbuat salah. Barang siapa tidak berbuat salah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna,
yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap teguh dalam iman kita, tidak tergoyahkan oleh apapun. Ya, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi dan dilindunginya. Marilah kita terus menyebarkan kasih dan damai sejahtera Kristus kepada semua orang, termasuk mereka yang berbeda pandangan dengan kita. Demikian video ini, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.